Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad. Saya mahasiswa S2 dari Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan media pembelajaran augmented reality pada materi segi 3 dan segi 4, yaitu pada kelas 7 SMP. Nah, ini adalah tampilan beranda dari media augmented reality. Nah, di sini ada fitur menghidupkan musik dan mematikan musik. Nah, kita hidupkan, tekan logo hijau yang kanan atas ini. Dan kita matikan dengan logo yang berwarna merah. Nah, selanjutnya jika ingin ke menu utama, ke halaman utama, kita tekan start yang ada di tengah halaman. Sebelumnya saya membuat tampilan beranda ini dengan nuansa matematika. Di backgroundnya itu ada misalkan ada penggaris, buku matematika, kalkulator yang melambangkan dari matematika. Nah, kemudian kita langsung saja klik start. Di bagian menu utama ini ada 6 menu mulai dari pendahuluan sampai kepada petunjuk. Nah, juga ada beberapa tombol seperti tombol exit dan tombol volume. Kita mulai dari bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini menjelaskan tentang kegunaan dari media augmented reality ini. Kemudian di bagian menu kompetensi itu terdapat di dalamnya ada kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD, indikator setiap pertemuan, dan tujuan pembelajaran setiap pertemuan. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kurikulum pada sekolah tujuan, yaitu salah satu sekolah di Riau. Nah, juga sudah disesuaikan dengan materi dan buku pelajaran yang digunakan, di mana sekolah tersebut menggunakan kurikulum K13. Nah, selanjutnya mungkin ada di bagian profil. Nah, ini adalah tentang profil yang membuat media augmented reality. Kebetulan yang membuat media ini saya sendiri, Ilham Muhammad. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Mungkin sebelum kita menggunakan media ini, kita lihat dulu menu petunjuk, di mana pada menu ini siswa atau guru dapat melihat petunjuk penggunaan tombol menu, kemudian petunjuk penggunaan tombol navigasi, dan cara menggunakan media. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Kita langsung ke bagian materi. Nah, di sini terdapat 4 materi atau 4 pertemuan, di mana pada pertemuan pertama itu ada beberapa materi yang akan disampaikan, mulai dari jenis segitiga sampai kepada contoh soal dan latihan soal. Nah, mungkin saya akan mencoba membuka yang jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Nah, kebetulan ini karena sudah ada modul di depannya. Nah, jika tidak ada modul, maka objeknya tidak akan muncul. Nah, maka siswa akan sebelumnya diberikan suatu modul atau buku petunjuk untuk nanti media pada Android mereka akan diarahkan kepada modul tersebut, seperti ini contohnya. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Nah, ketika siswa itu mengarahkan kameranya kepada image target, yaitu berupa gambar kotak hitam bertuliskan segitiga ini, maka objek tersebut akan muncul. Nah, ini adalah fitur dari augmented reality. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa kita manfaatkan, yaitu tombol info, di mana segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi, sama seperti pelafalan dari audio tadi. Kemudian ada animasi. Nah, animasi ini memperjelas dari materi yang kita sampaikan, di mana juga terdapat pertanyaan dari animasi di atas. Coba jelaskan pada gurumu sisi apa yang belum diketahui. Nah, nanti di setiap materi seperti ini akan ada
eh, saya menyelipkan atau dua pertanyaan kepada siswa, nanti jawabannya juga akan diberikan pada media ini. Nah, kemudian kita tutup animasinya dan kemudian kita bisa memperbesar dan memperkecil objek. Nah, kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 sudut. Nah, mungkin ini masih sama seperti tadi, hanya materinya yang berbeda. Untuk menu-menunya hampir sama. Kemudian kita animasinya seperti ini. Ada pertanyaan, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z sama dengan 180 derajat. Nah, untuk animasinya seperti ini, di mana siswa itu melihat secara langsung bagaimana jumlah besar sudut dalam segitiga itu membentuk satu garis lurus, di mana satu garis lurus itu besar sudutnya ya 180 derajat. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa jumlah sudut dalam segitiga selalu 180 derajat? Nah, kita tutup animasinya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mungkin ini yang sedikit membedakan dengan materi sebelumnya, di mana pada sifat-sifat segitiga sama sisi ini saya juga menampilkan info di sini. Ada 4 sifat segitiga sama sisi, di mana yang pertama itu terdiri dari 3 buah sisi dengan panjang yang sama, sampai kepada sifat keempat, setiap sudut memiliki besaran yang sama yaitu sebesar 60 derajat. Nah, setiap sifat tersebut saya menampilkan fitur AR-nya menggunakan animasi. Nah, jadi sifat 1 itu ada di animasi 1, sifat 2 ada di animasi 2, dan seterusnya. Kita coba animasi 1. Terdiri dari 3 buah sisi dengan panjang yang sama. Nah, di sini ada animasi dan ada audio yang menjelaskan materi atau memperjelas animasi yang ditampilkan. Kemudian ada animasi 2. Terdapat 3 buah simetri putar. Nah, terdapat 3 buah simetri putar. Jadi selain siswa mendengar, siswa membaca, kemudian siswa juga melihat apa itu sifat kedua tadi dari segitiga sama sisi. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya, ada 3 simetri putar. Kemudian juga begitu juga dengan animasi 3. Terdapat 3 buah simetri lipat. Kemudian animasi 4. Setiap sudut memiliki besaran yang sama yaitu sebesar 60 derajat. Nanti juga akan ada pertanyaan kepada siswa, apa itu menurut siswa itu apa itu simetri putar dan apa itu simetri lipat. Nah, kita tutup aplikasinya. Mungkin itu gambaran dari materi yang disampaikan menggunakan media augmented reality. Nah, kemudian ini ada animasi, di mana animasi ini di bawahnya ada pertanyaan. Dari animasi di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah segitiga tersebut masih merupakan segitiga sama sisi? Nah, artinya apakah jika kita merubah salah satu sisi pada segitiga sama sisi, itu akan masih merupakan segitiga sama sisi atau menjadi segitiga sama lain? Nah, itu kita tanyakan kepada siswa dan jawabannya nanti ada di slide selanjutnya. Nah, mungkin ini sedikit gambaran bagaimana penyampaian materi dengan menggunakan media augmented reality. Mungkin kita langsung kita klik pertemuan 1 untuk menampilkan materinya. Kita langsung ke contoh soal, di mana pada contoh soal ini saya juga menampilkannya dengan fitur augmented reality, di mana terdapat soal, harus diklik, kemudian dan jawaban, di mana siswa bisa mempelajari. Kemudian juga ada latihan soal. Latihan soal ini hanya berisi soal saja, dan siswa dituntut untuk mengerjakan atau menjawab soal tersebut, di mana siswa harus, dari gambar ini siswa harus menentukan nilai X pada gambar tersebut. Nah mungkin itu sedikit gambaran dari bagian materi ini. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4, di mana pertemuan 2 itu tentang persegi panjang. Kemudian di pertemuan 3 ada di
di pertemuan 3 mungkin sudah masuk ke keliling dan luas segitiga dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian evaluasi, nah siswa juga bisa mengevaluasi diri mereka sendiri, di mana kita mulai start ada 10 soal di mana setiap mereka menjawab betul itu akan ada indikator benar di sebelah kanan, dan jika salah itu ada indikator salahnya, atau ada tampilan yang menunjukkan bahwa mereka menjawab salah. Nah, kita lanjutkan saja sampai soal ke-10. Nah, di kiri atas itu terdapat jumlah benar dan jumlah salah. Nah, siswa juga dapat mencoba lagi dan sampai mereka puas dengan hasil yang mereka harapkan, dan juga dapat kembali ke tampilan menu utama. Nah, di sini juga ada tombol exit jika siswa atau guru ingin keluar dari aplikasi, di mana jika masih ragu ingin melanjutkan aplikasi, kita tekan tidak, maka akan kembali lagi, dan jika benar-benar ingin meninggalkan aplikasi, kita tekan ya. Nah, mungkin segitu penyampaian presentasi media augmented reality pada materi segi 3 dan segi 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita tinggal tekan ya, maka akan keluar. Terima kasih.